masalah yang lebih besar lagi yang Tuhan berikan. Masalah-masalah yang lebih besar lagi, masalah-masalah rohani tadi, saudara ya. Oke, kita lanjut aja, saudara ya. Jadi bercerita panjang, kita lanjut aja. Nah, tadi apa tadi yang diperlukan? Sifat yang baru, pikiran yang baru, cara hidup yang baru. Yang kedua langsung perdamaian yang dibicarakan di sini kita lihat dalam ayat 18 dan 19 tentang perdamaian tadi. Tadi tentang manusia baru, ada pembaharuan. Sekarang beralih ke perdamaian, kan judulnya dua, pembaharuan dan pendamaian. Perdamaian di ayat 18 sampai 19. Ya. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Setelah Paulus atau jemaat di Korintus didamaikan oleh Allah, maka mereka pun dipercaya pelayanan pendamaian. Pelayanan pendamaian itu mendamaikan orang lain. Seperti zaman dulu Musa, dia mau mendamaikan dua orang Israel yang berselisih paham, tetapi disalah artikan. Akhirnya dia yang dikejar-kejar, ingin dibunuh. Kadang-kala mungkin terjadi dalam hidup kita, waktu kita ingin mendamaikan orang lain, tetapi itu disalah artikan, malah kita yang menjadi sasarannya, senjata makan Tuhan. Kita yang hendak untuk mendamaikan orang lain, jadi kita yang jadi sasarannya, bahkan kita yang disalahkannya. Kadang-kala mungkin mau seperti itu, seperti yang terjadi dalam diri Musa. Tetapi saudara jangan patah semangat. Tapi kita tidak patah semangat, kita akan menjadi tetap pelayanan pendamaian bagi orang lain, bagi dunia ini. Dunia ini perlu perdamaian. Amin. Dunia ini perlu perdamaian. Orang lain perlu perdamaian. Di mana-mana kalau ada kedamaian, pasti akan ada sukacita. Kalau ada kedamaian, ada ketentraman, semuanya akan aman. Perdamaian. Maka daripada itu punya anak dinamakan damai. Haleluya. Karena yang dikehendaki oleh orang adalah perdamaian. Paulus saja katakan pelayanan pendamaian, bukan pelayanan kekacauan. Jadi di mana ada saudara, di situ ada kedamaian. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kedamaian. Jadi memang roh Tuhan itu harus ada dulu dalam diri saudara. Dihinggapi dulu oleh roh Tuhan, saudara. Baru saat saudara melangkah ada kedamaian. Kalau kita membawa keributan, kalau kita membawa malapetaka, berarti saya yakin dan percaya hidupnya tidak dipimpin oleh roh, tapi dipimpin oleh kedagingan. Tapi orang yang membawa damai sudah pasti hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tidak suka keributan, dia tidak suka bikin ribut, tapi dia suka ada kedamaian. Contohnya siapa? Abraham. Waktu dia berselisih paham dengan Lot, dia mengalah. Mengalah bukan kalah, tapi mengalah untuk menang. Pada akhirnya Abrahamlah yang diberkati. Yang mau katakan amin. Walaupun susah, saya akui susah, sudah membawa damai itu susah. Nah, kita lihat ya, pendamaian yang dimaksud di sini, mana kata pendamaian ini ya? Kata pendamaian yang dimaksud ini, pendamaian yang dimaksud di sini, Alkitab catat ya di sini, ini bicara dalam dua gagasan. Ya, dalam dua gagasan, ya. Yang pertama, gagasan pertama sebagai hak istimewa yang tidak bisa diganggu-gugat. Coba ayat 19 ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Sekali lagi, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepada siapa? Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang
Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada manusia memulihkan hidup manusia, memperbaharui hidup manusia. Di sini dia. Sebab Allah mendamaikan dunia, bukan saya, bukan saudara. Dunia umum semua dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Enggak dihitung-hitung lagi nih kesalahan mereka. Tidak diungkit-ungkit lagi kesalahan mereka, dibuang jauh ke tubik laut sekalipun. Artinya apa? Sebagai hak istimewa. Saudara diampuni adalah hak istimewa. Saudara diangkat anak adalah hak istimewa. Hak istimewa yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Amin. Itu hak istimewa kita. Pengampunan Tuhan kepada manusia adalah hak istimewa. Sangat istimewa. Jadi dosa sudah membuat keretakan. Jadi di sini ya, kenapa harus ada pengampunan? Kenapa harus ada pendamaian? Kenapa harus manusia didamaikan dengan Allah? Karena kan manusia dengan Allah bermusuhan oleh karena dosa. Didamaikan oleh Yesus. Tanpa ada penumpahan darah, tidak akan ada pengampunan. Maka didamaikan. Kenapa didamaikan? Karena dosa itu sudah membuat keretakan. Dosa sudah membuat putus persahabatan, jalinan persahabatan antara manusia dengan Allah. Nah, jadi sih hati pendosa itu penuh dengan permusuhan dengan Allah. Paling tidak enak bermusuhan dengan Allah. Saudara, enak mana ibu-ibu? Saya tanya, enak mana bermusuhan dengan Allah atau bermusuhan dengan suami? Jujur, enak mana? Ayo, ibunya saya enak mana kira-kira, bermusuh dengan suami atau bermusuh dengan Allah? Sama-sama membisu ya. Dua-duanya sangat enak. Gimana caranya kan? Mau komunikasi melalui handphone atau surat? Sarapan udah di meja ya. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Oh, sorry bilang, ya terima kasih. Mau berdamai itu sama-sama jaim. Sama-sama tidak mau mengalah. Sama-sama ego. Maaf, apalagi orang kita bantah. Betul lah. Suami gengsi, istri sama-sama gengsi. Akhirnya apa? Dipertemukan sama anak jalannya. Tapi hendaklah saling mendahului dalam meminta maaf. Kalau saran saya pribadi ini ya, pribadi nggak ada di Alkitab. Tapi kalau ada cari aja, mana tahu ada. Sebagai imam, kepala rumah tangga, itulah yang harus mendahului. Dengan kerendahan hati, dia harus memohon kedua. Walaupun dia tidak salah, nanti istrinya langsung di kamarnya. Yes, puas banget, menang gitu kan. Nanti suka-sukanya jadinya. Nggak gitu juga ya. Nah, jadi sangat tidak enak kalau saudara merasa tidak enak, istri atau suami tidak komunikasi sesama pasangan kita, apalagi dengan Allah. Katakan amin. Apalagi dengan Allah. Tapi pada kenyataannya, realita di lapangan, banyak orang Kristen, tapi nggak termasuk saudara ya, nggak termasuk saudara ya, lebih banyak bermusuh dengan Allah. Itu tidak masalah. Enggak doa enggak masalah kan? Enggak baca firman enggak masalah. Berbuat kesalahan enggak bermasalah, bohong dikit lah. Melakukan kejahatan di mata Tuhan enggak masalah. Apapun itu, saya tidak sebutkan 1% terlalu banyak. Nah, enggak masalah kan? Tetapi begitu kita hilang komunikasi dengan istri kita, dengan suami kita, masalah besar. Betul enggak? Bagi ibu masalah besar enggak? Masalah besar. Hilang uang bulanan. Amin. Mau minta kan gengsi ya kan? Pas akhir bulan pula, awal bulan pula bermusuhan, itu kacau, jangan saudara. Bahaya. Cara mintanya gimana? Di SMS, Pak, uang bulanan. Suami pura-pura udah baca, udah tahu dia. Iya kan baca ya kan, belum dibaca. Tunggu dulu caranya gimana minta. Coba. Nggak enak kan? Nggak enak kan? Karena menyangkut jasmani, menyangkut daging. Bermusuhan dengan teman pun tidak enak sebenarnya, menyangkut daging. Bermusuhan dengan saudara mertua, dengan menantu tidak enak, menyangkut daging. Mau ngomong pun tidak enak kan. Dengan tulang pun,
Dengan siapapun semuanya enak, tidak enak. Tapi dengan Tuhan kenapa enak? Kenapa manusia tidak merasa itu nggak enak? Haleluya. Karena belum diperbaharunya. Ngakunya ciptaan baru. Kalau ngomong ku telah mati dan tinggalkan, kata iblis belum. Kalau level Tuhan belum, level manusia ya. Makanya jangan menilai dari level manusia. Kalau menilai dari level manusia tadi seperti itu. Asal udah salib Kristen, asal udah dibaptis hebat Kristen. Padahal dia belum bisa. Waktu dia tidak berdamai dengan Allah, waktu dia bermusuhan dengan Allah, hidup dia nggak tenang. Dia nggak merasa itu. Itu belum manusia baru. Katakan dia kan belum manusia baru. Itu hati Tuhan yang terdalam. Itu hati Tuhan yang terdalam. Karena kan sempurna, harus seperti itu sempurna. Harus seperti itu baru sempurna. Kalau sekedar casing luarnya aja, kita dikatakan sempurna, umat pilihan Allah, dihibur Anda, imamat yang rajani, Anda akan jadi kepala bukan jadi ekor. Anda akan selalu naik, tidak akan turun. Saudara tahu pengertian naik tidak turun? Saudara percaya firman Tuhan, saudara selalu naik tidak turun? Untuk mencapai naik, saudara perlu kerja keras. Amin. Untuk mencapai naik harus ada usaha. Mau naik kelas ada usaha enggak? Mau naik jabatan ada usaha enggak? Mau naik pangkat ada usaha enggak? Ada usaha. Ada kerja keras. Berarti di situ waktu kita dikatakan engkau akan naik, berarti Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa tidak mudah untuk mencapai kenaikan itu, next level itu. Karena ada harga yang harus dibayar. Ada usaha yang memang harus diperjuangkan supaya kita mau menjadi naik untuk menggenapi firman Tuhan tersebut. Pada waktu firman itu diberitakan, engkau akan naik tidak menjadi turun. Bukan semerta-merta engkau langsung naik ke atas pohon sawit. Justru dengan kata naik itu, orang yang mau naik apapun itu nggak mudah. Ada tantangan, ada rintangan, dan itu harus saudara gapai. Amin. Harus kita gapai. Dan kita percaya bersama Tuhan kita akan mampu untuk melewati badai itu. Ya, bersamamu Bapa ku lewati semua. Mana suaranya? Kurang makan ini. Nanti Sabtu saudara bawa masakan yang banyak saudara ya. Bawa masakan yang banyak, nanti dinilai saudara siapa yang paling enak masakannya, kita kasih hadiah saudara. Amin ya. Kalau cukup dananya ya. Oke, kembali ke sini saudara. Nah, yang pertama hak istimewa yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, termasuk iblis yang sering mengganggu. Yang sering menggugat adalah iblis. Saya nggak berani kesana, bilang iblis kesana. Nggak ada apa-apa. Nanti menunjuk saudara. Oke, yang kedua saudara. Yang kedua ayat 18, turun ke ayat 18 ya. Udah dibaca tadi ya, nggak apa-apa balik ke ayat 18. Ya, ini artinya ini yang pertama, Tuhan telah menunjuk sang pengantara. Tahu ya, langsung saja Yesus. Yang kedua, ia telah menentukan pelayanan perdamaian ayat 19 ya. Ia telah menentukan apa tadi? Pelayanan pendamaian tadi. Damai diperoleh dengan apa? Damai yang dimaksud dalam kitab ini, Korintus ini, tentang kematian Yesus di atas kayu salib untuk mendamaikan manusia dengan Allah yang disebut dengan pendamaian salib. Pendamaian salib. Damai diperolehnya dengan darah salib. Di atas Kalvari Yesus tersalib. Di atas Kalvari dia menahan kesakitan yang sungguh dahsyat. Sehingga dia berkata apa? Eli, Eli lama sabachthani. Kenapa sih Tuhan meninggalkan aku? Dari sisi kemanusiaan, Allah meninggalkan dia karena dosa-dosa manusia yang sudah dia pikul. Itu darah salib. Di atas Kalvari, di bukit Golgota. Dia hanya mati hanya untuk menebus dosa manusia. Kalau boleh cawan ini berlalu sebelum dia mati, kalau boleh cawan ini berlalu, maka kehendakmu yang jadi. Kalau boleh waktu diputar,
seperti mesin waktu, nyanyian Budi Doremi. Kalau aku bisa, aku akan kembali. Ya kita kencang. Aku akan mengubah takdir cinta kita. Tapi apa yang terjadi tidak bisa dirubah. Takdir cinta, takdir cinta Yesus tidak bisa dirubah. Yesus sudah terlanjur mencintai saudara. Yesus sudah terlanjur menyayangi saudara. Walaupun waktu itu diputar, itu sudah tidak bisa. Karena Yesus memang ditakdirkan untuk menyayangi saudara. Yesus ditakdirkan untuk mengasihi saudara. Yesus ditakdirkan untuk mati di atas kayu salib, menembus dosa kita. Maka daripada itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Setelah engkau saudara dan saya ditebus, maka hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Langsung suka-sukamu. Kita saya ngomong ya. Haleluya. Amin. Saya nggak berani. Kalau Tuhan proses saudara, kalau Tuhan ajar saudara, ini pujian ini dicatat oleh malaikat, bukan saya nggak nyanyi. Dicatat oleh malaikat. Tanggal berapa sekarang? 12 bulan 2 2023. Catat kata malaikat. Ini kan firman Tuhan. Disaksikan bukan hanya saudara, ataupun yang menyaksikan ini nanti sebagian juga di atas sedang menyaksikan. Dicatat gitu. Berarti kalau ada pergumulan, persoalan, permasalahan datang, malaikat kami ingatkan tanggal ini. Itu nggak nyanyi selamat. Kan suka-sukamu Tuhan. Kan hidup saudara dibebaskan. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Lagi sampai ngotor saudara ya. Energi sekali suka-sukamu Tuhan. Ada masalah sedikit saudara, harga sawit naik saudara. Terus sekolahnya apalagi saudara pergumulan. Ini masalah kan banyak. Waduh, bukan suka-sukamu Tuhan, udah suka-sukaku Tuhan. Oke, kembali ke sini saudara ya. Nah, yang ayat 19 sudah, damai diperoleh dengan darah salib. Yang selanjutnya, yang terakhir, dan ia telah menunjukkan pekerjaan pelayanan. Ini tadi ya, yang terakhir, yaitu pelayanan perdamaian, yang isinya antara lain, nah ini saudara agak berat. Ini porsi hamba Tuhan saudara ya. Porsi hamba Tuhan bagi saya dan rekan-rekan di luar sana saudara ya. Ini ke porsi hamba Tuhan dulu saudara ya. Nah, pelayanan perdamaian ini apa isinya? Hamba-hamba Tuhan, kita bicara, harus menawarkan, ya, mewartakan maksudnya. Harus mewartakan, beda ya, menawarkan dengan mewartakan beda. Walaupun menawarkan Kristus, mewartakan Kristus sebenarnya sama, cuma beda. Nah, harus mewartakan dan menyatakan kepada orang berdosa, kepada orang berdosa, yaitu bagaimana caranya untuk mendapat belas kasihan dan perdamaian. Harus diwartakan dan mengajak mereka untuk berdamai dengan Allah. Jadi itu harus diwartakan di dalam pemberitaan firman bagi hamba Tuhan, dan juga bagi kita sebagai murid Kristus, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang membawa damai tadi, yang mendamaikan tadi. Otomatis itu bukan hanya tugas hamba Tuhan, yang utama memang tugas hamba Tuhan memberitakan. Seperti saya sudah beritakan, siapa yang berdosa bertobatlah. Saudara mau didamaikan dengan Allah, saudara pun harus bawa berita ini, wartakan kepada dunia. Siarkan di gunung, di mana, di lembah dan di mana-mana pokoknya. Siarkan, wartakanlah tentang belas kasih Tuhan yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Ajak mereka untuk berdamai. Kalau tidak mau gimana? Jangan paksa. Orang kan kalau mau didamaikan, kalau tidak mau, gimana mau kita paksa? Yang ada kita akan disalahkan. Tapi kita tetap beritakan berita perdamaian. Dunia ini didamaikan melalui berita perdamaian. Orang sudah bosan dengan perang. Orang sudah bosan dengan permusuhan. Makanya ada nyanyinya, perdamaian, 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 perdamaian. Gitu-gitu aja lagunya. Perdamaian, 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 perdamaian. Dunia butuh perdamaian. Perdamaian itu sangat mahal sekali. Dengan adanya perdamaian,
dunia akan aman. Tetapi dengan adanya perang, konflik, banyak yang dirugikan. Negara akan bangkrut. Ekonomi, sosial, politik, budaya, semua aspek kehidupan akan hancur oleh karena perang. Karena apa? Tidak damai. Masing-masing egois, masing-masing negara. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari. Kalau manusia tidak berdamai, salah seorang, menantu dengan mertua, anak dengan anak, harta berebut warisan. Siapa lagi? Tetangga dengan tetangga ribut, sampai ke status Facebook ributnya, sedangkan itu bahaya. Nggak ada kedamaian dari skala kecil gitu ya, dari skala kecil. Maka daripada itu, perdamaian di sini yang dikatakan di sini sebagai yang itu wajib yang tidak bisa ditinggalkan. Ayat 20 sebelum kita buka. Maaf, sebelum kita tutup, bukan buka, ayat 20. Ini dia. Perdamaian di sini dikatakan sebagai wajib yang tidak bisa ditinggalkan. Ini nanti. Wajib tidak bisa ditinggalkan. Seperti saudara masak air, itu wajib jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan akan hangus. Seperti yang terjadi kemarin sebenarnya. Pantas bawa apa rupanya hangus, lupa. Sama dengan ini, tidak bisa ditinggalkan. Ini wajib. Ayo kita baca sama-sama sebagai ayat terakhir. 3, 2, 1. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Siapa utusan Kristus? Amin. Kita semua, termasuk jemaat di Korintus. Seakan-akan Allah menasihati kamu. Nah, anggap saja sekarang saat ini Allah sedang menasihati kita semua, termasuk saya, dengan perantara kami. Nah, ya. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan. Dengan pesan yang terakhir yang saya bilang, berita ini wajib tadi oleh hamba Tuhan, baru ini kepada jemaat juga. Kenapa saya nomor 1 sebagai hamba Tuhan? Memang tugas utamanya, baru jemaat kita semua. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan beri mereka diajar. Ini dia. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Hari ini di tempat ini maupun di luar sana, siapa yang belum berdamai dengan Allah? Siapa yang sedang bermusuhan dengan Allah? Itu gak enak sekali. Hari ini datanglah, hampirlah Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia hanya sejauh doa. Dia ingin setiap kita berdamai dengan dirinya. Tuhan tidak benci, tidak suka keributan. Tuhan tidak suka kegaduhan. Tuhan tidak suka permusuhan. Hanya iblis yang suka permusuhan. Tapi Tuhan suka perdamaian. Tergantung respon manusia. Apakah dia mau berdamai dengan Allah? Dia ada. Bahkan saat ini Wahyu 2 ayat 20 katakan, lihat dia berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu. Kalau engkau mendengarkan dan engkau membukakan, maka dia akan bersama-sama dengan engkau, makan bersama-sama dengan engkau, dan akan selama-lamanya bersama dengan engkau. Mari damaikan diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan setiap hari. Saya yakin dan percaya semua di tempat ini telah didamaikan oleh Allah melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Karena semua sudah menerima Yesus dan telah disalib. Sebelum saya mau berdoa dan mau mengajak siapapun saudara yang berada di luar tempat ini, yang belum berdamai dengan Tuhan, yang masih hidup bergelumur dalam dosa, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, di tempatmu, angkat tanganmu, letakkan tangan kananmu di dadamu. Lihat dia berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu hati. Bila kau mendengarkan siang hari ini dan membuka pintu itu, maka Tuhan
dan akan bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Katakan, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Yesus sebagai Juru Selamat secara pribadi. Katakan, Tuhan, aku mau Engkau diperdamaikan dengan Engkau, ya Allah. Kalau ada hari ini dan Engkau lah orangnya, Kau boleh angkat tanganmu datang kepada Tuhan dan Kau berdoa. Ikuti kata-kata saya pada siang hari. Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan, aku mau hidupku didamaikan dengan Allah. Aku mau diperbaharui pikiran hatiku menjadi manusia baru, Tuhan, yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Bagi saudara di tempat ini yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah didamaikan dengan Allah, saat ini firman Tuhan katakan kau harus menjadi pendamai-pendamai bagi dunia. Kau harus membawa damai bagi dunia. Pergi dari tempat ini, pulang dari tempat ini, bawalah damai dari tempat ini, sebarkan keluar sana dimanapun kau berada. Jangan takut, Tuhan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Mungkin kau berkata, Tuhan, aku tidak bisa mendamaikan orang lain, sedangkan aku saja belum berdamai dengan sesamaku. Aku masih menyimpan kebencian dengan saudara seiman. Aku masih menyimpan kebencian dengan tetangga. Aku masih menyimpan kebencian dengan anakku. Aku masih menyimpan kebencian dengan keponakanku, dengan abang boruku, dengan siapapun itu tetanggaku, atau bahkan mertua dan menantu. Aku masih menyimpan kebencian, Tuhan. Bagaimana aku bisa, Tuhan? Hari ini jangan keraskan hatimu, lembutkan. Kalau engkau belum berdamai dengan saudaramu, engkau pun belum berdamai dengan Tuhanmu. Tuhan tidak akan mengampuni orang yang tidak berdamai dengan sesama manusia. Maka itu akan menghambat doa-doa kita, akan menghambat hubungan kita dengan Tuhan ke depannya. Hari ini bilang engkau itu orangnya. Tuhan, aku mau didamaikan dengan Engkau, dan aku pun mau didamaikan dengan manusia. Karena sejauh timur dari barat dosaku telah dihapus. Sambil pujian ini diangkat, kita akan berdoa kepada Tuhan, melepaskan pengampunan dan perdamaian sejauh timur dari barat. Haleluya. Ingat lagi, kalau Tuhan mampu
kasih buat pengampunan-Mu ya Tuhan, buat pengampunan-Mu yang telah ditebus oleh darah-Mu yang mahal, oleh darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa menjadi pendamai dan bisa mendamaikan orang lain dan bisa mengampuni orang lain. Ampuni segala kesalahan-kesalahan dan pelanggaran kami seperti Engkau mengampuni kami. Ajar kami untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Keluar dari tempat ini kami akan mengampuni sesama kami dan kami akan mendamai dengan mereka, bahkan dengan Tuhan, sehingga hubungan kami tidak terganggu dalam nama Yesus. Saya percaya dan sudah diberkati Tuhan. Dengan iman dan sukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah saudaraku, sebelum kita memberikan persembahan kedua, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini Bapa. Terima kasih buat taburan firman-Mu yang dibawakan hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, pakai dia lebih ajaib lagi Tuhan. Biar dimanapun hamba-Mu ini melayani, di situ nama-Mu dipermuliakan Bapa. Berkati kesehatannya Tuhan, keluarganya Bapa. Engkau yang mencukupkan segala keperluannya Tuhan. Begitu juga dengan kami yang mendengar Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan itu boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh berdamai Tuhan Yesus. Biar hidup kami boleh berdampak bagi sekeliling kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Tuhan Yesus yang baik. Sebentar lagi juga kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Biarlah persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum dalam rumah Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kekaguman kami yang tiada terhingga atas perbuatan-Mu yang ajaib. Sehelai rambut pun jatuh, takkan jatuh tanpa seizin-Mu, dan kami tidak akan bisa menghitung berapa jumlah rambut kami. Kau begitu dahsyat membuat detak jantung kami yang di dalam. Kau begitu dahsyat membuat anggota-anggota organ tubuh kami sehingga berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Wow, dahsyat luar biasa Tuhan. Belum lagi semua ciptaan-ciptaan-Mu dari hari pertama terang Kau jadikan, hari kedua cakrawala Kau jadikan, daratan, lautan, benda-benda penerang, bintang langit di langit Tuhan. Kau ciptakan binatang bahkan manusia seluruhnya. Dahsyat dan luar biasa. Untuk itu saat ini kami mau sujud di hadapan-Mu, kami bersyukur, kami tersungkur di hadapan-Mu. Engkau Allah, kami akui hal di bumi serta seisinya. Kami sujud mengakui kedaulatan-Mu. Saat ini Kau akan memberkati kami. Ulurkan tangan-Mu, topangkan tangan-Mu bagi setiap kami, dan kami pulang dari tempat ini membawa berkat yang tak terhingga dan begitu besar, yang luar biasa, yang melimpah-limpah atas diri kami. Pulanglah dan terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus dan persekutuan iman dengan Roh Kudus memimpin, menghibur kita sampai kesudahan zaman datang kali kedua, menyebut kita di awan-awan yang berbeda dalam nama Yesus yang penuh. Haleluya, sama-sama